Bulukumba tidak boleh dihargai dengan senaif itu. Ya. Apakah yang menyebabkan kita kalah? Kalah uang. Sahabat Rijal, kita maju di kontestasi pilkada ini bukan hanya orientasi kekuasaan semata. Itu berarti Kak Tom mau bilang bahwa pemimpin yang sekarang menggunakan cara itu? Saya masih percaya masyarakat Bulukumba pada titik akhir tidak bisa juga dihargai dengan uang. Bagi saya pribadi, sungguh menyakitkan. Satu kalimat, apa yang baik di pemerintahan Pak Andi Uta dan Pak Edi Manap? Saatnya bilang, kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi bersama saya Rijal Jamal di Kamu Kelas Podcast. Akhirnya salah satu tokoh muda yang selama ini banyak warawiri di medsosku bisa kemudian hadir bersama kita. Sekian lama pasca pileg dan obrolan-obrolan warung kopi selalu menghiasi dinding-dinding beranda kita. Dan kali ini kita undang karena menurutku di Kabupaten Bulukumba, Pandri Talopi lagi-lagi sepertinya dia mau cari gara-gara ini orang, kasihan. Iya, makanya coba kita mau klarifikasi langsung. Tapi kita perlu sampaikan juga bahwa sekarang kita lagi ada di Best Brews 4 Point Sheraton Makassar, sebuah kafe tempat nongkrong saya bercengkrama dengan banyak orang, baca-baca buku dan juga ngopi-ngopi dan teman-teman di sini paling tepat. Oke, itu langsung saja kita present toko kita yang satu ini. Dan kita present melalui satu pantun. Bunga mawar, bunga melati, bunga tumbuh dekat penjual coto. Sungguh senang rasanya hati sudah datang Kak Tommy Satria Yulianto. Cakep. Lebih cakep kita kan. Bagaimana kabar Kak? Keren pantunnya. Alhamdulillah. Ini spontan aja nih Kak. Gitu ya. Masya Allah. Kak, saya dengar, bukan lagi dengar. Kayaknya sudah ada gerakan-gerakan dari bawah yang kemudian lanjutkan. Pengabdian. Apa tuh Seng? Ya, jadi dari proses yang kita lakukan pasca kekalahan, saya kalah di Pilkada 2020 Kakak Rijal. Kita akui ini kalah tadi. Saya kalah. Jarang lo ada orang harus aku itu. Kalah di Pilkada 2020 dan itu bagi saya pribadi sungguh menyakitkan. Ya, dan juga para pendukung, pengusung juga merasa bahwa ini masih panjang perjalanan. Dan pada momentum hari ini kita juga mencoba kembali bangkit. Ada adagium politik Kakak Rijal yang sampai hari ini saya pahami. Apa itu Pak? Dalam perang kalau terbunuh kita mati satu kali, setelah itu selesai. Tapi dalam politik kita bisa terbunuh dan mati berkali-kali tapi bisa hidup kembali. Nah, mudah-mudahan selama niatnya untuk hal baik, mencintai kampung kita, maka upaya-upaya terbaik harus kita lakukan. Luar biasa. Melakukan yang terbaik di Bulukumba. Masuk ke saya Kak, kemarin ini kan ada pileg, DPR RI. Betul. Kayaknya ini kesepakatan kemarin tadi setelah kita didorong oleh PKB dengan konsekuensi apabila tidak terpilih ada pileg maju. Itukah? Tidak ada kontrak tidak ada politik begitu Tetapi kemudian sebagai kader kita juga harus memberikan kontribusi bagi partai ketika partai memberikan kita tanggung jawab perintah sahabat Rijal bahwa maju di pileg, ya kita maju dan kita melakukan yang terbaik. Alhamdulillah PKB dapat satu kursi dapat satu kursi karena ada kontribusi suara juga di kontribusi bersama kawan-kawan. Kontribusi bersama kawan-kawan. Ini kerja-kerja bersama, ini kerja-kerja tim. Dan menurut saya semangatnya PKB adalah politik rahmatan lil alamin. Kerja-kerja silaturahmi, memperkuat silaturahmi dan alhamdulillah sampai hari ini kita bisa memberikan bukti bahwa ada satu kursi di Dapil Sulsel 2. Saya hampir bisa memprediksikan kemarin di pileg, dapat ini Kak Tommy ini. Karena tentu dia merawat basis yang ada, suara kurang lebih 65 ribuan di pilkada, tentu bisa terkonversi. Tapi ternyata faktanya kan. Betul. Banyak orang mengatakan bahwa pileg kemarin atau pemilu itu menjadi pemilu yang paling brutal menurut orang Kakak Rijal. 1 tahun sebelum pileg ada survei dari salah satu lembaga survei nasional menempatkan kita pada proporsi elektabilitas yang sangat memadai. Terpercaya gini kalau lembaga? Sangat terpercaya. Kalau saya ingin menyebutkan nama lembaganya itu Polmark. Polmark. Jelas itu barang itu. Betul. Dan itu mempresentasikan kepada PKB bahwa elektabilitas kita pribadi itu sampai 12% pada saat itu. 12%. Sulsel 2. Dan itu menjadi satu menjadi potensi yang sangat luar biasa. Tetapi dalam dinamikanya, dalam perjalanannya kemudian semakin ditekan, semakin tertekan, pada akhirnya kita
tidak mendapatkan suara yang seperti kita perkirakan. Kalau kita bahasa dan sebut ini tertekannya ini karena ada faktor kekuasaan atau justru memang uang yang bermain? Banyak variabelnya. Banyak faktor kekuasaan, faktor pengorganisasian caleg-caleg kita yang dari partai-partai lain yang juga memang mungkin dengan strategi yang mencerminkan keinginan publik yang sifatnya pragmatis, ya pada akhirnya mungkin dan seperti ini hasilnya. Iya, makanya pertanyaanku ini Kodong Katomi, kenapa kita juga enggak begitu? Masukku kan sudah kalah, kita bilang tadi menyakitkan. Setidaknya dipilih cening-cening hati. Kenapa tidak kita lakukan? Memang dua pasti yang saya bisa tebak. Satu, memang tidak ada secara individu kita punya sumber daya, atau bisa jadi memang ada yang mau support kita, tapi memang kita jaga ikhtiar tak. Saya declare bahwa saya memang tidak pernah punya imajinasi dalam pengorganisasian di politik itu harus dengan memberikan semacam money politik, ya kalau kita akan sebut sebagai money politik. Jadi betul-betul pengorganisasian kita memang mengandalkan rahang dan betis. Rahang adalah bercerita kepada semua orang, menyampaikan gagasan-gagasan kita. Betul. Ketika diberikan amanah oleh rakyat. Betis adalah memperbanyak silaturahmi. Ya, saya hampir dalam 1 tahun mencoba meyakinkan masyarakat Bulukumba dan Dapil Sulsel 2. Itu betul-betul hampir kurang lebih 2.500 rumah yang saya naiki. 2.500 rumah? 2.500 rumah. Balik-balik kapan ini, Kak? Ya, banyak sekali tuh. Di dalam rekam jejak digital saya itu bisa dicek karena kurun waktu 1 tahun itu kurang lebih hampir setiap hari misalnya 110 rumah atau itu minimal 10 rumah saya naiki. Artinya bahwa ketika itu saya lakukan, harapan saya itu bisa memberikan efek domino yang cukup baik. Tetapi kemungkinan penetrasi dari partai-partai lain, caleg-caleg lain, pada akhirnya mungkin suara kita tidak seperti yang kita harapkan. Baik, Kak, saya mau pindah langsung ke Pilkada Bulukumba. Ini kan masih ada petahana yang kita pasti potret juga, kita lihat pasti hasilnya, surveinya jauh masih kuat, Kak. Masukku, tidak ada Kak rencana bergabung kah sama-sama? Saya kurang tahu bagaimana dinamika. Karena kan di Bulukumba ini kan masih kuat juga persoalan geografis Kadi, politikal ini kewilayahan. Kenapa? Kayaknya seolah-olah mau jadi oposisi lagi. Tidak kapok seorang Tommy Satria Yulianto? Tidak capek berada pada jalur ini terus? Begini. Demokrasi itu akan sangat baik kalau kemudian ada kompetisi dan kompetisinya harus dalam konteks yang fair, ya. Ini bukan Tommy mau maju di Bulukumba, bukan ingin mengalahkan siapa-siapa, tetapi juga ingin memberikan kontribusi bagaimana memperbaiki kualitas demokrasi kita dengan menawarkan pilihan-pilihan kepada masyarakat Bulukumba, agar kemudian masyarakat Bulukumba melihat siapa kira-kira figur-figur yang bisa membawakan harapan-harapan mereka, membawakan tujuan-tujuan berpemerintahan, bernegara gitu. Nah, harapan kita dengan adanya menu-menu itu yang kita berikan kepada publik Bulukumba, mereka bisa memilih gitu loh. Saya agak sedikit merasa agak-agak terganggu ketika misalnya mengatakan bahwa dalam politik ini, dalam pilkada, berapa uang yang harus kau siapkan. Saya agak terganggu dengan itu. Bulukumba tidak boleh, masyarakat Bulukumba tidak boleh kemudian dihargai dengan harus ada uang, sahabat Rijal. Tidak mesti harus begitu. Bahwa pun pada akhirnya masyarakat kemudian memilih pilihan yang lain, ya setidaknya kita hadir dengan menawarkan gagasan-gagasan, menawarkan apa kira-kira ketika kita diberikan amanah. Banyak mungkin bilang, orang yang sinis bilang, cerita gitu Tommy. Ya memang, yang begini-beginian harus dicerita dulu. Kalau tidak dicerita ya, undang-undang perencanaan kita, mulai dari perencanaan tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Kenapa penting untuk dicerita? Karena ini uang publik. Betul. Ini uang publik. Kalau uang pribadi ya sembarang belanja, sembarang saya tanpa ada pertanggungjawaban. Ya ini mungkin penting untuk diapungkan bahwa Tommy hadir ingin memberikan gagasan. Tidak dalam konteks bahwa Tommy akan hadir menjadi calon bupati ataupun calon wakil bupati, ingin menawarkan karena banyak uangnya. Bulukumba tidak boleh dihargai dengan senaif itu.
Begitu kan? Iya, itu posisi saya. Bahwa pun pada akhirnya gagasan ini tidak terjual, atau tidak terbeli, ya setidaknya saya berusaha memberikan pilihan. Sahabat Rijal, kita maju jadi di kontestasi pilkada ini bukan hanya orientasi kekuasaan semata. Ada juga tanggung jawab moral kita. Tanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada publik. Bagaimana kemudian kita berdemokrasi secara fair. Bagaimana kita memberikan inspirasi kepada generasi selanjutnya. Karena apa yang kita tanam hari ini bisa jadi akan menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. Ketika misalnya semua tentang uang dalam pilkada, jadi masyarakat pada akhirnya generasi muda selanjutnya akan berpikir, ya untuk apa saya sekolah? Untuk apa berorganisasi? Untuk apa saya berorganisasi? Yang penting mulai sekarang cari uang aja. Ketika mau jadi bupati, mau jadi gubernur, bagaimana caranya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan kemudian membeli suara masyarakat, itu cukup. Terus untuk apa kita kemudian melakukan proses pengkaderan, melakukan proses-proses memperkuat pengetahuan kita, mendiskursuskan gagasan-gagasan kita di daerah. Kalau ujung-ujungnya selama ini harus pilkada harus diasosiasikan pada transaksional semata gitu. Iya. Siapakah yang bertanya berapa uangmu? Siapakah itu? Ya banyak, ya banyak juga. Tapi saya tidak akan pernah menyerah. Termasuk partai politik yang kita maksud? Iya, bisa jadi seperti kan itu. Tidak bisa kita menutup mata. Di hadapan kita sudah terpampang nyata, bahwa ketika kita ingin maju, misalnya, itu kan perlu ada kendaraan. Betul. Ini kan kendaraan mau diisi bensin. Betul. Iya, berarti beli lagi tuh barang. Betul. Ada bukan membeli. Apa Pak? Lebih pada bagaimana membangun strategi pemenangan dengan mengorganisir sumber daya yang ada gitu. Tetapi pengorganisasian sumber daya itu tidak dalam konteks untuk beli suara. Ya, tetapi kan bagaimana mobil yang seperti analoginya sahabat Rijal, mobil ini harus diisi bensin ke kecamatan, membuat pertemuan, ada ton kue-kuenya, mungkin ada ton tehnya, mungkin itu bisa. Itu memungkinkan, itu rasional saja. Rasional ya. Yang tidak rasional bagi saya adalah ketika senantiasa kita sampaikan bahwa berapa harga satu suara untuk kemudian kita dipilih gitu loh. Itu kan menurut saya ketika ini kita terus apungkan, tidak ada upaya-upaya untuk mendiskursuskan ini, tidak ada upaya-upaya untuk melawan ini, maka jangan pernah percaya bahwa kualitas demokrasi kita akan semakin baik dan outputnya tidak akan pernah ada pemimpin yang juga bisa mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh rakyatnya. Itu berarti Kak Tom mau bilang bahwa pemimpin yang sekarang menggunakan cara itu? No comment tentang itu Kakak Rijal. Tetapi maksud saya tidak ingin meng-compare dengan apa yang akan dilakukan oleh kandidat yang lain. Saya akan bermain pada panggung saya, pada jalur yang saya pahami dan saya yakini, bahwa saya ingin melakukan memberikan kontribusi untuk masyarakat Bulukumba dengan cara seperti ini. Saya declare saya bukan orang kaya, saya anak dari anak-anak petani, ya. Saya penggiat sosial yang bukan dari kelompok background pengusaha, tetapi saya juga punya cita-cita dan mimpi yang besar untuk Bulukumba. Kekalahan di Pilkada 2020, kemudian banyak mimpi-mimpi saya yang masih ingin saya lanjutkan. Banyak gagasan-gagasan saya ingin saya tawarkan kepada masyarakat Bulukumba agar kemudian Bulukumba bisa lebih baik di masa mendatang. Kak, sebelum ke ide dan gagasan soal Bulukumba ke depan, atau mungkin ada problem yang perlu diselesaikan dan kira-kira masalah itu bisa terselesaikan kalau Kak Tommy jadi bupati, tapi sebentar dulu itu Kak. Kita refleksi dulu kemarin 2020 kasihan. Apakah yang menyebabkan kita kalah? Memang benarkah yang Anda bilang orang kalau saya nongkrong di warung kopi di Bulukumba kalau uang? Ya banyak orang yang mengatakan seperti itu. Ya money politik itu kan seperti kentut Kakak Rijal. Dirasa baunya, tapi tidak pernah dilihat bagaimana bentuknya. Ya kan gitu. Memberikan memfitnah ke orang itu kan juga berbahaya. Nah, biarkanlah entitas yang namanya Bawaslu bekerja. Ya banyak sekarang orang yang memang tidak percaya pada entitas penyelenggara ini, dalam hal ini Bawaslu. Karena mungkin juga dikerangkeng pada regulasinya, sehingga pada akhirnya perbincangan-perbincangan tentang money politik itu lebih mudah kita dapatkan di warkop. Tetapi kenapa bisa tidak ada yang dihukum, tidak ada yang diberikan punishment pada proses itu? Nah, ini bisa menjadi catatan lain lah. Mungkin suatu waktu Kakak Rijal bisa berkomunikasi, bisa membangun dialog-dialog yang lebih sehat dengan Bawaslu agar kemudian ada entitas yang menjaga ini gitu loh.
Karena ketika itu tidak terjadi, maka suatu waktu orang-orang akan mentransaksikan money politik itu di TPS, akan mentransaksikan itu di tempat-tempat umum, dan itu sudah menjadi common, tidak menjadi sebuah hal yang melanggar hukum bagi mereka gitu. Baik. Tapi kan pada faktanya juga ini Kak, saya kan berapa kali ini pulang balik. Makassar, Bulukumba Makassar, bagus gitu Bulukumba. Maksudnya berkembang, maju di bawah pemerintahan yang sekarang, yang kemarin kawan demokrasi tak. Pada hal yang harus diapresiasi, kita harus apresiasi. Kita hormat soal itu. Kita hormat dengan itu. Kerja-kerja kan bukan hanya bupati Kak. Ada ASN, SKPD. Betul. Saya bukan orang yang berusaha untuk mendiskreditkan semua urusan-urusan dari positif saya harus negatifkan. Karena saya dengar kita katanya menjadi simbol perlawanan orang Bulukumba Kak. Setelah kalah pilkada Kakak Rijal, kurun waktu 4 tahun terakhir ini, saya tidak pernah memberikan komentar positif maupun komentar negatif dari pemerintahan ini. Betulan ini Kak? Iya, Anda bisa cek. Dalam Facebook saya tidak pernah memberikan statement-statement yang mendiskreditkan ataupun memberikan dukungan. Saya memberikan kesempatan kepada rezim yang dipilih oleh masyarakat untuk melakukan yang terbaik, untuk merealisasikan janji-janjinya, merealisasikan harapan-harapan yang dibebankan kepada pemimpin yang terpilih. Bahwa ada yang harus diapresiasi, kita apresiasi. Tapi dalam perspektif saya, kenapa kemudian saya masih tetap ingin untuk memberikan kontribusi, masih banyak kegelisahan-kegelisahan saya tentang Bulukumba. Yang kemudian tidak sempat kita sampaikan di berbagai macam kesempatan itu Kak. Karena kita kasih yang lain. Kita berikan kesempatan kepada rezim terpilih untuk melakukan ini yang terbaik. Ternyata jawabannya. Seperti itu, gitu. Ku karena Kak Tommy berubah namo cuek mi tidak ada mi tulisannya. Saya ingin memahaminya begini Kakak Rijal. Kalau saya memberikan kritik pada rentang kurun waktu 4 tahun ini, maka bisa jadi dianggap Tommy belum move on. Masih sakit hati ini. Baper kini. Tetapi ketika misalnya saya membuat statement memberikan pujian pada pencapaian pemerintah, dia bilang, Tommy cari muka kini. Masuk angin ini barang. Ada yang maju ini. Ada yang maju. Nah, itulah kemudian saya memilih untuk tidak menarik diri dalam proses itu. Tapi tetap memotret dong Kak. Saya tetap memotret. Apakah selama rentan waktu itu Kak banyak masyarakat yang mengadu? Ya, kita membangun diskusi-diskusi tentang beberapa harapan-harapan yang mereka ingin capai, mereka ingin dapat gitu dalam pemerintahan ini. Meski kemudian saya bilang sampaikanlah secara langsung kepada pemerintah terpilih karena beliau yang diberikan mandat, bukan Tommy Satria Yulianto. Luar biasa. Kata sembari diminum Kak. Ada satu yang menarik ini Kak. Beberapa kesempatan pasca pileg saya lihat nenek perahu Ki. Masuk hutan, keluar hutan dan sebagainya. Dan menurutku kayaknya bukan di Bulukumba ini barang. Jadi mengisi kurun waktu 4 tahun ini Kakak Rijal, saya kembali ke habitat saya. Saya sebelum menjadi politisi, saya kemudian menjadi penggiat lingkungan di Kalimantan Timur. Penggiat lingkungan di Kalimantan? Di Kalimantan. Kampungnya orang bos? Kampungnya orang. Sejak tahun 2005 saya sudah di Kalimantan Timur. Banyak bekerja untuk komunitas adat Dayak di Kalimantan Timur, bekerja untuk isu-isu climate change, bekerja untuk isu-isu community development, memfasilitasi resolusi konflik antara private sector dengan komunitas adat setempat. Berarti ini NGO Kak ya? Kita bekerja untuk NGO. Dan itu kita kembali. Saya kembali diminta oleh kawan-kawan untuk berkontribusi pemikiran secara profesional. Secara profesional saya belajar bekerja di sana. Katom, jadi berarti kurang lebih 4 tahun kita bekerja secara profesional. Berarti kembali lagi ke Bulukumba ini di tahun 2024 ini berarti cukup kira-kira apa ini erang-erang Saya percaya pada semua proses Kakak Rijal. Begitu Kak. Saya percaya pada proses. Saya selalu declare bahwa, dan mungkin publik Bulukumba tahu bahwa saya tidak punya uang yang seperti mereka bayangkan kalau untuk masuk dalam kontestasi pilkada. Tapi kan ada juga tuh. Insya Allah ada kalau untuk kegiatan-kegiatan operasional, pembeli bensin ada dan semacamnya. Banyak orang yang sinis memang Kakak Rijal. Beratnya masalah kenapa Tommy mau maju nanda ada uangnya? Ya kan gitu. Banyak yang sinis gitu kan. Tapi maksud saya
itu juga tidak boleh membuat kita menjadi menyerah dengan itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya masih percaya masyarakat Bulukumba pada titik akhir tidak bisa juga dihargai dengan uang. Bulukumba itu menarik tadi statementnya. Iya, pada satu titik mereka akan sadar bahwa mereka tidak bisa dihargai dengan uang. Bulukumba itu Kabupaten Panrita, Kakak Rijal. Satu kabupaten, satu kecamatan yang namanya Bontotiro itu. Setiap rumah ada sarjana. Jadi maksud saya suatu waktu mereka ada kesadaran. Dan kita tidak boleh menyerah dengan itu. Harus membangun kesadaran-kesadaran itu bahwa ini bukan hanya karena persoalan uang. Kita butuh leadership yang mampu membangun transparansi, yang dekat dengan rakyat, yang membangun sesuai dengan harapan-harapan mereka. Kalau sebenarnya kita ingin mencari pemimpin yang punya banyak uang, ya panggil aja Elon Musk ke Bulukumba. Tapi kan bukan itu solusinya. Solusinya Bulukumba adalah bagaimana kemudian memberikan garansi pada cita-cita kebulukumbaan itu. Apa cita-cita kebulukumbaan? Bulukumba harus dibangun dalam dimensi yang pembangunan yang merata. Tidak boleh ada kemudian ada anasir-anasir diskriminasi seperti itu pada titik-titik tertentu. Dalam pilihan pendekatan saya yang harus saya tawarkan kepada masyarakat Bulukumba, membangun gedung-gedung ikonik itu baik. Ya baik, tetapi akan lebih baik ketika rumah-rumah rakyat sudah selesai dibangun. Ada contoh bahasa yang saya ingin replikasi. Istana para raja itu, Kakak Rijal, baru kita percantik ketika rumah-rumah rakyat sudah selesai dibangun. Apa itu rumah-rumah rakyat sudah selesai dibangun? Bagaimana layanan kesehatan mereka? Bagaimana infrastruktur mereka? Bagaimana pendidikan mereka? Bagaimana kesejahteraan mereka? Ketika ini sudah selesai, ya silahkan para raja bangun dan percantik istanamu. Itu pilihan-pilihan gagasan yang saya ingin tawarkan. Ya, tidak salah kita membangun menara yang tinggi, membangun gedung yang bertingkat, tidak ada masalah dengan itu. Tetapi yang bermasalah bagi saya ketika rumah-rumah rakyat ini belum selesai dibangun. Masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan pertolongan. Masih banyak masyarakat kita misalnya di rumah sakit yang masih butuh pertolongan. Jadi kebutuhan dasar dulu, Kak, kalau dari kita. Ya, dalam perspektif saya sederhana itu. Sederhana ini. Iya, maksud saya kalau membangun istana itu bukan di sesuatu hal yang primer, Kakak Rijal. Baik. Ya. Saya ingin mencontohkan begini, Kakak Rijal. Dalam pencarian referensi kepemimpinan kita selalu mengakui tentang kesederhanaannya Mahmud Ahmadinejad. Kita dalam perspektif pemimpin kiri, kita mencintai yang namanya Jose Mojito. Memperbandingkan Jose Mojito dengan Donald Trump, pasti kita lebih pilih Jose Mojito. Memperbandingkan Donald Trump dengan Mahmud Ahmadinejad, pasti Kakak Rijal lebih memilih Mahmud Ahmadinejad. Karena kesederhanaannya. Terus, kenapa kalau pilkada Anda harus mencari pemimpin yang banyak uangnya? Kan gitu. Ada kontraproduktif antara gagasan-gagasan ideal kita yang ingin mencita-citakan pemimpin yang ideal, yang hidupnya sederhana, yang tidak kaya, yang dan semacam berbuat untuk yang terbaik untuk rakyat. Tetapi kenapa kemudian dalam hingar-bingar pilkada ini yang selalu kita transaksikan ada jiwamu dan sampai tidak ada uangmu? Saya mencoba bantah tadi itu, Kak. Saya mencoba bantah kenapa pada perspektif kita suka pemimpin yang sederhana jadi patokan. Kalau di level Indonesia saya suka sekali Bung Hatta, Kak. Iya, betul. Bung Hatta itu sangat sederhana low profile. Di akhir hayat hidupnya ketika dia meninggal ditemukan di saku celananya ada sebuah dompet. Dibuka dompetnya ada gambar sepatu yang dia mau sekali beli tapi tidak cukup gajinya sebagai wakil presiden. Banyak ulama kita, ada Pak Kiai Haji Agus Salim, berapa tokoh-tokoh. Kalau di Sulawesi saya respect sama Profesor Dr. Baharudin Lopa. Betul. Pendekar hukum yang sangat sederhana. Mantan jaksa agung. Maksud saya begini, Kak, kenapa itu di kepala kita tapi pada faktanya realitasnya demikian? Masyarakat pernah bisa tanya, Kak. Oh, Sari Batang, dekengku kareng ante kamane. Kenapa puang? Kakak Rijal, lebih baik sekarang diambil memang mi. Karena kalau terpilih mi, bagus kalau masihnya lihat ki. Betul. Itu kodong yang mengganggu kepala masyarakat. Makanya kadang-kadang juga, Kak, saya agak keder juga kalau ada politisi yang kemudian
kita harus ide dan gagasan dan sebagainya. Saya sama itu Kak. Tapi faktanya masyarakat itu asumsinya Kak. Ya mungkin ada kelompok-kelompok itu juga Kak Rizal. Tidak bisa dipungkiri. Tetapi juga kita tidak bisa generalisir bahwa semua masyarakat harus dihargai dengan uang. Tapi begini Kak, ini kan Bulukumba. Berapa kecamatan Kak Bulukumba? 10 kecamatan. 10 kecamatan Kak. Kita sudah pahami betul tipografinya. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan pernah jadi wakil bupati. Saya bercengkrama dengan masyarakat di sana. Oke. Ya. Dan apa masalah Bulukumba hari ini Kak? Yang kira-kira dengan masalah itu seorang Tommy Satria Yulianto lah. Ya. Yang kira-kira hampir pasti mampu menyelesaikan masalah itu. Pertama sampai hari ini diskusi-diskusi tentang pemerataan pembangunan infrastruktur layanan dasar itu belum selesai. Maksud saya termasuk di kota masih ada masalah itu? Di kota atau di kampung-kampung secara merata. Pembangunan itu tidak boleh melihat urban dan rural, tidak boleh melihat bahwa Anda orang kota yang harus diprioritaskan. Masyarakat Herlan juga butuh perhatian. Masyarakat Bontotiro juga butuh perhatian. Masyarakat Kajang juga butuh perhatian. Nah ini yang harus dibangun dalam perspektif bahwa pemimpin itu bukan hanya miliknya satu kecamatan tertentu. Pemimpin itu miliknya 10 kecamatan yang diakses sama oleh masyarakat itu. Berarti kita konsen isu pemerataan kan ya? Isu pemerataan. Makanya kita ingin mendorong Bulukumba untuk semua. Oh iya. Ya Bulukumba untuk semua. Ya, dalam artian bahwa mereka punya akses yang sama terhadap sumber daya yang dimiliki oleh Bulukumba. Itu yang pertama. Kedua, kalau saya ingat dulu waktu saya kampanye, meski ini tidak dibeli oleh masyarakat Bulukumba pada saat itu. Baik. Pada konsep misalnya backbone potensi Bulukumba itu kan di sektor pertanian dan perkebunan. Betul. Salah satu persoalan yang klasik yang dihadapi oleh masyarakat kita adalah tentang kelangkaan pupuk. Oh jelas itu Pak. Seluruh dunia itu Kak. Di tahun 2020 waktu debat dan setiap kampanye di seluruh kecamatan, saya menawarkan gagasan cadangan pupuk pemerintah. Apa itu cadangan pupuk pemerintah? Pemerintah daerah membeli pupuk non subsidi. Di pabrik pupuk, kemudian mencadangkan itu, dan ketika kemudian kuota pupuk subsidi terbatas dari Kementerian Pertanian, kita lihat gapnya berapa. Anggaplah misalnya di Bulukumba menurut datanya Dinas Pertanian butuh minimal 25.000 ton. Yang tersedia sekarang adalah 9.000 ton yang dari Kementerian Pertanian, artinya ada gap kurang lebih hampir 16.000. Nah itulah yang kemudian pemerintah daerah lakukan yang namanya beli pupuk non subsidi untuk kepentingannya masyarakat. Kemudian pemerintah daerah menjual secara subsidi. Apa bedanya dengan operasi pasar? Ketika misalnya harga barang naik, kemudian pemerintah daerah melakukan operasi pasar. Betul. Nah ketika misalnya pupuk langka dan terjadi distorsi, misalnya agen main, distributor main, ya cadangan pupuk itu kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Nah, itu concern kita. Menarik ini. Yang saya baru dapat idenya ini. Ya, yang ketiga. Pinjam nanti kali. Sebab saya jadi bupati juga kali. Boleh. Menurut saya ini penting untuk meyakinkan kalau kita percaya bahwa backbone ekonomi Bulukumba adalah di sektor pertanian perkebunan. Kan pariwisata tahu ya? Ya itu yang lain. Yang lain. Oke. Kedua adalah ketiga adalah bagaimana misalnya komoditas ini, pertanian itu Kakak Rizal, yang mendapatkan keuntungan itu kan di pedagang dan pengumpul. Petani masih tetap dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang. Karena kenapa? Harga sangat mampu dimainkan, terutama misalnya panen di musim penghujan. Masyarakat tidak berdaya ketika misalnya hujan terus menerus, gabah turun drastis dan semacamnya. Makanya penting pendekatan misalnya ada dryer di kelompok-kelompok tani. Agar kemudian harga gabah itu bisa juga ditahan oleh petani, ketika harga memadai baru kemudian dijual kepada pengumpul. Yang terjadi sekarang mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Harga gabah jatuh, ya mau tidak mau mereka jual kepada pengumpul. Yang menang adalah pada level pedagang itu yang memiliki dryer yang cukup besar, yang kemudian bisa dia simpan gabah itu dalam kondisi kering, harga gabah bagus, baru mereka lepas seperti itu. Hal-hal seperti itu ya mungkin mencoba menjadi isu-isu. Kalau lapangan kerja Kak, anak-anak tahu ini Kak, ini industri kreatif, digitalisasi dan sebagainya. Mampukah Bulukumba menjadi kota kolaborasi? Nah, bisa. Dengan sektor-sektor kekayaan alam yang cukup potensial. Betul. Apa ide tak untuk? Ideku yang saya sampaikan di tahun 2020 Kakak Rizal. Di Bulukumba harus ada kreatif hub.
yang kemudian menampung bagaimana gagasan-gagasan pemuda yang kemudian menopang pada potensi yang dimiliki oleh Bulukumba. Baik. Sudah mulai muncul percikan-percikan itu. Ada komunitas anak muda yang mengelola dego-dego. Mungkin suatu waktu Kakak Rijal harus datang ke sana. Itu dikelola oleh anak muda. Ada komunitas-komunitas lain yang bergerak di sektor ekonomi. Ada yang bergerak di sektor-sektor komoditas, misalnya kopi Kahaya dan semacamnya. Ini yang kemudian harus kemudian dikapitalisasi agar kemudian membuat lebih besar gaungnya. Bukan hanya konteks lokalnya, tetapi kemudian ini dibangun satu konsepsi yang menarik, yang bisa memberikan gaung yang lebih besar. Kak, saya lebih ke mau politik dong. Ya. Iya, ini kita sudah memasuki bagian-bagian akhir. Saya sengaja saya simpan ini minum memang mikir ya karena agak kencang-kencang biasa di bagian sini. Kak, ada di partai yang bisa. Iya. Ada di partai yang masih mau menerima idealismenya seorang Tommy. Saat ini kita lagi membangun komunikasi yang cukup intens. Ya, dan mereka juga paham kok siapa itu Tommy. Baik. Tommy itu seorang penggiat aja yang terjun di politik, yang ingin membangun inspirasi aja, supaya kemudian generasi selanjutnya bisa juga mencontoh, bilang itu Tommy orang biasa bisa juga jadi calon bupati dan semacamnya. Dengan tokoh politik sekarang kita bangun komunikasi, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa finalisasi, Kak Rijal. Ada beberapa tokoh-tokoh politik yang mumpuni di Bulukumba. Saya ingin menyebutkan saja. Saya baru masuk ke situ ya. Ada Andi Mahfud, ada Jamaluddin Samsir, ada Kakak Arum Sping, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Menurut saya kita sekarang lagi bangun komunikasi, agar samakan perspektif, samakan persepsi bahwa kita ingin melihat Bulukumba lebih baik, ya, tidak ingin bermaksud melawan siapa-siapa. Tetapi menawarkan gagasan, mudah-mudahan gagasan ini bisa dibeli oleh masyarakat Bulukumba. Baik, berarti insya Allah 01 sudah aman Kak ya, insya Allah ya. Ini lagi bukan persoalan 01 dan 02. Ini persoalan bagaimana mengelaborasi cara berpikir kita. Tommy bisa jadi 00 Kakak Rijal, bisa juga 01, bisa jadi 02, bisa jadi ketua tim. Iya, memungkinkan. Terbuka itu gak? Sangat terbuka. Yang penting sangat bijaksana sekali kita punya perspektif yang sama mau dibawa kemana Bulukumba, agar kemudian kegelisahan yang ada di otaknya Tommy itu kemudian mampu diterjemahkan oleh orang lain. Kalaupun pada akhirnya itu terjadi, ya Tommy akan ridho dengan itu. Tapi faktanya kita tetap melihat hasil survei. Dan juga sumber daya yang ada bisa dipakai sampai 27 November. Saya membayangkan akan ada suatu tempat berkumpul tokoh-tokoh Bulukumba untuk menyamakan persepsi siapa yang akan didorong di Bulukumba. Itu yang kita harapkan. Kalau lihat kita bilang Tommy yang maju, atau Tommy 00 mau, atau Tommy 02 atau 01 atau ketua tim, tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi saya. Wah, legowo banget. Ya ini makanya menurut saya ini bukan hanya tentang kekuasaan semata, Kak Rijal. Tapi kan survei tak bagus kan dah. Ya itu satu parameter. Masih banyak parameter-parameter yang lain, parameter yang lain yang harus kita diskusikan sama-sama. Berarti kemungkinan besar pertarungan ini akan head to head? Memungkinkan. Memungkinkan karena saya dengar, atau kota kosong kayaknya Kak. Bulukumba kota kosong ini. Mudah-mudahan genetika Bulukumba itu tidak pernah terjadi kota kosong karena banyak tokoh di Bulukumba. Banyak ada pakar Berarti muslim. Sangat kita sayangkan kalau Bulukumba pilkada baru ada kota kosong. Sangat menyayangkan kalau itu terjadi. Karena kan Bulukumba ini bisa dikatakan pencetak ini. Gennya ini kan dia betul genetika tadi yang kita bilang tokoh-tokoh besar banyak dilahirkan Bulukumba, dan sayangnya kalau kemudian portofolio pilkada di Bulukumba kemudian kota kosong seperti itu. Bagus memang pancing-pancingnya ini Kak Tommy luar biasa. Berarti kira-kira dengan beberapa tokoh tadi yang kita sebut itulah kira-kira calon yang akan kita temani. Bisa jadi juga ada tokoh-tokoh lain. Masih sangat dinamis Kak Rijal. Mudah-mudahan pertengahan Juli sudah ada kejelasan siapa yang ikut kontestasi. Berarti kira-kira tandem tak kalangan politisi juga Kak ya? Sangat memungkinkan. Nggak ada kayak akademisi,
pengusaha. Ada peluang ke arah sana. Bukan hanya tandemnya Tommy, gitu kan, tapi bisa jadi pengusaha dengan politisi, dengan politisi yang jelas bahwa kita ingin memeriahkan kontestasi pilkada di Bulukumba. Mudah-mudahan bisa berlangsung secara fair. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat misalnya ASN, sahabat-sahabatku untuk fokus pada tanggung jawabnya, tidak perlu tertarik pada isu-isu politik, karena jangan sampai itu kemudian melahirkan produk kebijakan, produk keputusan yang politis juga. Maksudnya begini Kakak Rizal. Kalau Kakak Rizal sebagai ASN nanti tiba-tiba tertarik ke arah politik, maka suatu waktu konsekuensinya juga yang akan didapatkan konsekuensi politik juga, gitu. Tapi kalau misalnya Kakak Rizal netral, profesional saja, maka pada akhirnya juga keputusan-keputusan profesional juga akan diberlakukan oleh pemimpin yang terpilih. Nah, kita ingin mengajak seperti itu, elemen-elemen itu. Luar biasa. Dan sekali lagi, saya tidak ingin menghargai masyarakat Bulukumba dengan uang. Mereka tidak akan pernah terhargai dengan itu. Terlalu kecil lah. Terlalu kecil kapasitas ketokohan kita, image kita bahwa orang Bulukumba adalah daerah panderita, kemudian perbincangan dalam kontestasi kekuasaan dan pilkada ini harus orientasinya tentang uang. Luar biasa. 2 pertanyaan terakhir, Kak. Siap. Kenapa Ki belum pernah ketemu sama Pak Bupati Andi Uta? Ya, saya dibesarkan pada diskursus. Background saya ilmu politik di Universitas Hasanuddin, Kakak Rizal. Satu alma mater kita. Iya, satu alma mater kita, Kakak Rizal. Yang saya pahami dalam fatsun politik yang saya pahami. Asik sekali. Fatsun politik yang saya pahami adalah yang menanglah yang merangkul, bukan yang kalah yang bawa bendera putih. Karena banyak perspektif, banyak yang bisa masuk angin kalau yang kalah yang bawa bendera putih. Nah, orang bilang, ada sesuatu ini Tommy merapat gitu. Pacetung ini kan gitu. Tapi kan dalam pembelajaran demokrasi di Indonesia pasti yang menang yang merangkul. Dan selama ini Anda belum dirangkul? Belum punya kesempatan. Saya pikir beliau sibuk, tidak ada masalah. Tapi seandainya beliau memanggil, pasti saya datang sebagai warga Bulukumba. Assalamualaikum Kakak Tommy. Boleh kita kopi? Boleh, Kakak Rizal. Begitu di? Kira-kira itu tadi. Seperti itu, Kakak baik. Rizal. Pertanyaan kedua, Kak. Alias terakhir. Yes. Deskripsikan satu kalimat yang positif, yang baik di pemerintahan Bulukumba sekarang. Satu kata atau satu kalimat? Satu kalimat, Kak. Kita yang atur kita berapa kata. Satu kalimat apa yang baik di pemerintahan Pak Andi Uta dan Pak Edi Manap? Itu pertanyaan yang menarik, itu tidak pernah terlintas dalam kepala saya. Tapi pemerintahan ini bekerja dengan keras. Mereka berusaha yang terbaik. Itu yang saya bisa sampaikan. Saya percaya mereka bekerja secara keras. Bahwa ada hal-hal yang lain yang belum tercapai, itu lain soal. Tetapi saya meyakini mereka juga bekerja keras untuk memastikan proses penyelenggaraan pembangunan, proses penyelenggaraan pemerintahan, dan proses penyelenggaraan pada isu-isu kemasyarakatan itu tetap berjalan. Keren banget ini baru. Kak, terima kasih banyak, Kak. Sudah ngobrol-ngobrol. Saya masih mau ngobrol sama kita. Kapan-kapan kita diskusi lagi di warung kopi. Tunggu jodoh tak datang. Amin. Ada Pipa Sananta baru saya undang. Dan juga di kesempatan ini saya mengundang Pak Andi Uta, Pak Bupati. Tidak apa-apa, Kak ya? Saya undang supaya kita bisa mengelaborasi semua. Andi Edi adalah kawan perjalanan. Luar biasa. Tandem demokrasi. Masya Allah. Ya, kalau misalnya dalam pertandingan, kalau ini kan pertandingan persahabatan. Betul. Jadi bukan untuk saling menyakiti sama satu sama lain. Kita hanya menawarkan gagasan dan biarkan masyarakat Bulukumba memberikan pilihannya. Seperti itu. Terima kasih banyak dan saatnya bilang kamu kelas. Silakan dihantam, Kak. Oke deh. Masya Allah.